Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam kajian Fikih Islam bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Kajian ini dimulai dengan membaca teks, menerjemahkan, dan menjelaskannya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat mazhab. Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah dan kaum muslimin muslimat di mana saja kalian berada, kawan-kawan yang ada di Malaysia, yang ada di Hong Kong, yang ada di Mesir, dan dimanapun. Mari kita memulai mengkaji kitab Fathul Qorib, ya, pertemuan yang keempat berarti ya, pertemuan yang keempat. Silakan Anda buka kitabnya. Halaman berapa sekarang? Halaman 4 ya, kalau nggak salah. Iya, halaman 4. Halaman 5 juga. Iya, halaman 4 dan 5 berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul Faslun ya. Faslun Furudul wudu'i sittatu asya'a. Furudul wudu', fardu wudu, sittatu asya'a, ada 6 perkara, ada 6 pirang-pirang perkara gitu ya, karena jama' asya'a ya. Yang pertama adalah an-niyatu. Coba lihat, an-niyatu inda ghuslil wajhi. An-niyatu yang pertama adalah niat inda ghuslil wajhi, tatkala membasuh muka. Wa ghuslul wajhi yang kedua adalah wa ghuslul wajhi, ya, wa ghuslul wajhi yaitu membasuh muka atau wajah, ya. Wa ghuslur rijlaini, ya, membasuh wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, ya, wa ghuslul yadaini membasuh dua tangan ilal mirfaqaini sampai 2 sikut, ya, ilal mirfaqaini sampai 2 sikut atau bersama 2 sikut. Ya, dilanjutkan. Wa mashur ro'si, wa mashu ba'dir ro'si, dan mengusap sebahagian kepala. Wa mashu ba'dir ro'si, dan mengusap, ya, sebahagian kepala. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini, wa ghuslur rijlaini, dan membasuh 2 kaki ilal ka'baini bersama, ya, dengan 2 mata kaki. Ka'bain 2 mata kaki. Wa tartibu, dan tertib ala ma dzakarnahu. Wa tartibu, dan yang keenamnya itu tertib alama, sesuai dengan apa yang dzakarnahu kami sebutkan, ya, dzakarnahu kami sebutkan. Nah, itu 6 dari fardu wudu menurut mazhab Syafi'i. Tentu menurut mazhab lain ada tambahan, yaitu al-lihyat
al-muwalat ya. Al-muwalat itu artinya terus menerus ya. Nah, baik saudara sekalian, saya bahas satu persatu ya. Apa yang ada di dalam teks ini mengacu kepada Quran dan hadis ya. Yang pertama, aniyatu indal guslil wajhi ya. Yang pertama, coba diulangi lagi, furudul wudu'i sittatu asya. Fardu wudu ada 6 perkara ya. Furudu itu jamak dari fardun, fardoni, furudun ya. Furudul wudu'i, fardu wudu, sittatu asya'a, ada 6 asya'a perkara. Asya jamak dari syai'un, syai'ani, asya'a, asya'u, begitu ya. 6 perkara. Nah, apa yang 6 perkara itu? Yang pertama adalah an-niyatu inda goslil wajhi, niat tatkala mencuci muka. Jadi kalau Anda berwudu, pada saat mencuci muka itu niat berwudu, bukan cuci muka untuk cuci muka tatkala bangun tidur ya. Bukan niat yang lain, tapi niat untuk berwudu. Nah, kalau dilapatkan ya nawaitul wudu'a li ghusli hadasil asgori lillahi ta'ala, pardon lillahi ta'ala, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah, itu niatnya ya. Ya, pokoknya kita sengaja melaksanakan wudu itu sudah niat. Karena yang namanya niat itu melakukan suatu pekerjaan dengan sengaja gitu ya. Jadi tatkala membasuh muka yang pertama itu niat untuk melaksanakan wudu gitu. Dari mana dasarnya? Dalam satu hadis dari Umar ibnul Khattab, Nabi mengatakan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in manawa, dan orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena ini ibadah, harus diniatkan untuk melakukan ibadah itu. Kalau perbuatan-perbuatan yang lain itu tidak harus pakai niat ya. Ya, misalnya kita mau mandi biasa, itu tidak perlu pakai niat untuk mandi gitu ya. Apalagi hujan-hujanan atau kejebur di sungai atau di kolam begitu kan. Nah, itu tidak niat. Nah, kalau masalah ibadah itu harus pakai niat. Walaupun ini tidak sepakat semua ulama. Ada mazhab tertentu yang tidak mengharuskan niat dalam ibadah, tapi di sini kita sepakati bahwa kita itu harus niat ya pada waktu berwudu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fardu wudu itu adalah ghuslul wajhi atau guslul wajhi, yaitu membasuh muka. Nah, terkait dengan membasuh di sini, apa pengertian membasuh itu? Yaitu meratakan air dan syaratnya itu ada tetesan gitu. Paling tidak ada 1 atau 2 tetes. Kalau tidak ada tetesan itu tidak termasuk guslu, membasuh. Misalnya saya celupkan air ke dalam bejana ya, kemudian saya usapkan, itu tidak ada tetesan. Nah, itu tidak dikatakan membasuh. Nah, yang dikatakan membasuh itu harus ada tetesan. Nah, guslul wajhi, membasuh wajah. Nah, yang dikatakan wajah itu apa? Nah, saya akan buka dulu kopiah saya ya.
Nah, saudara sekalian, wajah itu mulai tumbuhnya rambut di sini di kening saya. Nah, termasuk yang ada di sini nih, ini termasuk wajah juga, dan sebagian ulama mengatakan bukan, ya. Nah, ini dua ujung ini. Nah, kemudian bagaimana ini? Nah, ini termasuk kulit ya di antara apa ini namanya? Ya, pelipis, ini godek ya. Apa ini namanya yang rambut ini? Nah, sebagian ulama mengatakan ini merupakan bagian kepala, jadi tidak harus basah. Tapi yang lain mengatakan ini termasuk juga wajah. Nah, jadi dibasuh ke sini sampai ke bawah sini. Bagaimana ini? Nah, jadi ini sajalah. Ini yang disebut dengan wajah itu. Jadi itu yang disebut wajah ya, dari mulai tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu. Nah, para ulama memasukkan juga misalnya hidung ya, termasuk bibir ini. Tapi bukan bagian dalam ya. Hidung juga bukan bagian dalamnya. Itu hidung juga termasuk kepada wajah. Jelas ya mengenai apa itu wajah. Itu namanya guslul wajhi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa guslul yadaini, ya, membasuh dua tangan ilal mirfaqoini, sampai dua sikut. Nah, ini juga perlu saya jelaskan lagi. Membasuh dua tangan. Pengertian tangan itu kan nih dari sini sampai ke sini, lengan ya, termasuk ini semuanya tangan. Tetapi karena di dalam ayat itu dibahas ilal mirfaqoin sampai dua siku. Nah, pengertian ila di sini bukan ujung ya, intihaul goyah. Tapi termasuk sikutnya itu juga harus dibasuh. Kenapa kita katakan itu? Karena Nabi juga membasuh sikut dua-duanya. Maka ila di sini diterjemahkan ma'al mirfaqoini, bersama dua sikutnya. Bagaimana kalau orang tangannya itu potong sampai sikut? Nah, maka ya bagian yang potong itu diusap ya. Diusap. Bagaimana kalau potongnya itu sampai lurus dengan ketiak itu? Nah, ujungnya itu ya diusap juga. Bagaimana kalau dua tangannya tidak ada gitu ya? Kalau tadi kan tangannya satu potong gitu, patah, tilang. Ya, baik kanan ataupun kiri. Nah, ini bagaimana kalau tidak punya tangan dua-duanya? Pakai apa dia ngusap? Bisa dikocorkan ke keran ya, atau dimasukkan ke bejana, dicelupkan ya, atau juga dibasuhkan oleh orang lain ya, jadi sempurna wudunya. Nah, kemudian wamashu ba'dir rosi, mengusap sebahagian dari kepala. Nah, ini ada beberapa pendapat ya, misalnya Imam Hanafi itu sampai ke sini ya. Nah, tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal sampai ke bawah ya, balik lagi ke sini gitu ya. Kemudian kalau Imam Syafi'i cukup ya mengusap satu helai saja atau 3 helai dari rambut, itu juga termasuk mengusap kepala. Nah, saya praktekkan ya, misalnya yang paling sempurna seperti ini. Nah, ini dari mulai tumbuh bulu. Jadi kita ambil air, kemudian kita usapkan ke bawah ya, sampai ke tengkuk. Nah, dari tengkuk kembali lagi ya. Nah, sampai ke sini nih. Iya. Jadi telinga dan baik itu bagian dalam atau bagian luarnya itu diusap. Itu yang termasuk kepada
mashur ro'si, ya. Sudah jelas itu? Mohon maaf agak bersin saudara sekalian. Ya. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i cukup mengusap mengusap sebagian dari rambut atau sampai ubun-ubun ini. Semuanya, ya. Pendapat mazhab itu baik pendapat Imam Hanafi, pendapat mazhab Hambali, pendapat mazhab Syafi'i, ya, atau juga Maliki, semuanya ada dalilnya. Nah, oleh karena itu silakan kalian mau ngambil yang mana, tetapi jelas yang menurut mazhab Syafi'i itu yaitu mengusap sebagian rambut itu, masuk ba'dir roksi. Kemudian wa ghuslul rijlaini, ya. Ghuslul rijlaini itu artinya membasuh kaki ilal ka'baini sampai dua mata kaki, yaitu bersama dua mata kaki. Nah, kenapa diterjemahkan bersama juga? Karena Nabi Muhammad SAW apabila membasuh kaki bersama dengan dua mata kaki, ya, dengan mumuncangan, ya, tahu kan mumuncangan, ya, dua mata kaki. Dan yang terakhir fardu wudhu itu sebentar, yang empat tadi, ya, yaitu dari mulai membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki, itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholat, apabila engkau bertegak menuju sholat, fagsilu wujuhakum, basuh muka, ya, wa aidiakum, kedua tanganmu, ilal marofik, sampai ke siku, ya, wamsahu, usap, biruusikum, ya, kepalamu, ya, wamsahu biruusikum wa arjulakum, dan kakimu, ya, ilal ka'bain, sampai dua mata kaki, gitu. Nah, itu jelas di dalam ayat adanya. Tetapi kalau yang keenam, yaitu at-tartibu, tartib, ya, itu ada di dalam hadis, ibda'u bima bada'ahullahu, dahulukan apa yang Allah dahulukan. Allah tadi menyebutkan muka dulu, baru kedua tangan, baru kepala, baru kaki. Nah, ikuti apa yang Allah mulai dengan itu. Itu yang disebut dengan tartib. Walaupun di kalangan ulama itu berbeda pendapat. Jadi tidak semua mazhab itu sepaham. Yang saya sebutkan itu menurut mazhab Syafi'i. Nah, saudara sekalian, para sahabat Nabi seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya, itu mereka, ya, berwudu itu kadang cuci kaki dulu, baru tangan, baru wajah, baru kepala, atau kadang tangan dulu, kemudian rambut, dan seterusnya. Jadi mereka itu tidak tertib. Nah, kalau di dalam fikih adanya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Jadi Anda jangan ngoyo, kekeh petekeh, ya, berpegang kepada apa yang Anda pahami sekarang. Jadi kalau nanti ada orang yang berbeda di dalam berwudu, jangan kemudian dikatakan sesat, karena itulah pendapatnya. Semuanya itu juga ada dasarnya. Tapi saya sendiri berpegang kepada apa yang ada di dalam kitab Fathul Qorib ini. Nah, baik saudara sekalian, kita lanjutkan. Ya, sudah di Teh Ariyanti tolong, ya, tolong Pakih juga untuk membuka kelanjutannya, ya.
Wa sunanuhu asyaratu asya'a. asyaratu asya'a. Sunat wudu, sunanu itu jamak dari sunanun, sunatun ya. Wa sunanuhu sunnah wudu asyaratu asya'a, ada 10 perkara. Asyaratu asya'a, 10 perkara ya. Yang pertama atasmiyatu, membaca bismillah. Atasmiyatu, membaca bismillah ya. Tapi ini juga menurut madhab Ahmad bin Hambali itu menunjukkan wajib ya, karena Nabi mengatakan ya la wudu'a illa bil basmalah, tidak ada wudu kecuali dengan membaca basmalah ya. Atasmiyatu yang pertama adalah tasmiyah. Tasmiyah itu apa tadi Tarianti? Membaca basmalah. Terus wa guslul kafaini qabla idkhalihima al ina'a ya. Wa guslul kafaini, membasuh 2 telapak tangan ya. 2 telapak tangan nih setelah membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian basuh 2 telapak tangan ini ya. Berarti diciduk dulu ya, atau pakai keran ya. Qabla idkhalihima, sebelum memasukkan kedua telapak tangan itu al ina'a, ke dalam bejana ya. Basuh dulu ya, baru nanti ketika membasuh itu pakai dikobok begitu ya, ke dalam bejana itu. Karena khawatir, apalagi baru bangun tidur itu, tangan kita itu tidurnya di mana? Apakah di ketiak, apakah di selangkangan, atau mungkin pegang-pegang apa gitu ya. Maka dibasuh dulu. Jadi wa ghuslul kafaini, membasuh 2 telapak tangan, qabla idkhalihima, sebelum memasukkannya al ina'a, ke dalam bejana. Itu yang kedua ya. Yang ketiga selanjutnya wal madmadatu. Madmadoh itu berkumur ya, jadi memasukkan air ya ke dalam mulut ya, berkumur-kumur, kemudian dibuang biar bersih dulu. Nah, kalau bisa itu sambil siwak atau nyikat gigi ya. Itu wal madmadatu. Madmadatu itu artinya berkumur. Nah, ini tolong pintunya ditutup ya, agak dingin. Ini kebetulan sedang hujan saudara sekalian. Ya, ada tamu ya. Iya, siapa ini? Oh, Jang Uki ya, As-Sauki Tazkiyatur Rijal ya, tamu kecil ya. Baik saudara sekalian, dilanjutkan. Wal madmadatu apa? Berkumur ya. Terus wal istinsyaku. Istinsak itu artinya menghirup air ke hidung ya, menghirup air ke hidung. Dimasukkan air ke hidung ya, kemudian dikeluarkan. Nah, memasukkan air ke hidung itu namanya istinsak ya, memasukkan air ke hidung. Mengeluarkannya itu namanya istinsar ya. Wal istinsaku, mengeluarkan, memasukkan air ke hidung dan sekaligus mengeluarkannya, atau istinsar ya. Ya, dilanjut. Wa mashu jami'ir ro'si. Nah, itu yang sunat ya. Wa mashu jami'ir ro'si, mengusap seluruh kepala. Yang saya katakan tadi ini contohnya, ke belakang, kemudian ke depan lagi, dua-duanya berarti. Nah, lalu ke telinga. Nah, itu sunat hukumnya. Yang wajib apa? Yaitu mengusap sebagian kepala
itu yang wajibnya. Jadi yang sunatnya mengusap seluruhnya. Wa masu jami'il roksi, ya, mengusap seluruh kepala. Ya, terus dilanjut. Wa masul uzunaini zohirihima. Wa masul udhunaini, mengusap dua telinga, zohirihima, baik yang zohir nih yang ini, wa batinihima, dan yang batin ini, Bima ijadiri. ya, bimain jadidin, dengan air yang baru. Artinya tidak disatukan tadi ke sini ke sini, ya, kemudian ke depan sudah selesai, kemudian ini lagi ngambil air lagi, kemudian ini, ya, mengusap telinga, dohirihima, yang dohir dari telinga itu, dan batinnya yang ini, ya, batinihima, bimain jadidin, dengan air yang baru, bukan dengan air bekas mengusap kepala itu, ya. Jelas ya? Iya, Pak. Ya. Yang selanjutnya, Wa tahlilul lih. wa tahlilul lihyati. Tahlilul lihyati itu menyela-nyela jenggot. Wa tahlilul lihyati, menjela-nyela jenggot kalau jenggotnya tebal. Al-kasati. Wa tahlilul lihyatil kasati, menjela-nyela jenggot yang tebal. Tapi ada juga jenggot yang tidak tebal, itu tidak perlu disela-sela. Nah, seperti jenggotnya Uki kan itu tidak tebal, karena masih kecil, tidak ada jenggotnya gitu. Nah, jadi yang wajib disela-sela itu kalau jenggotnya tebal. Dan ini menurut sebagian madhab termasuk kepada fardu wudu, ya, kepada rukun wudu. Wa tahlilul lihyatil kasati, dan menyela-nyela jenggot al kasati yang tebal, ya. Itu dilanjutkan. Wa tahlilu asabi'il yadaini wa rijlaini. Wa tahlilu asabi'il yadaini warid rijlaini. Coba dilihat lagi, tolong Pakih, Payis, ya. Wa tahlilu, dan menyela-nyela asabi'il yadaini, asabi'il yadaini, dan menyela-nyela jari-jari dua tangan, warijlaini, dan kedua kaki. Nah, jadi ketika membasuh tangan, ya, itu si jari-jari itu disela-sela, ya, ini, ya, supaya semuanya basah. Demikian juga kakinya, gitu, ya, si jari-jarinya itu disela. Wa tahlilu asabi'il yadaini, dan menyela-nyela jari-jari dua tangan, warijlaini, dan dua kaki, ya. Jelas? Ya, coba dilanjut. Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Jadi kalau membasuh tangan, kanan dulu, yang wajibnya kan 1 kali, ya, tapi sunat 3 kali. Kemudian yang kiri, kaki juga yang kanan dulu, kemudian yang kiri dulu, ya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian anggota badan yang kanan, yumna, 'alal yusra, atas yang kiri. Yusra itu kiri. Coba dilanjut. Wa taharatu salasan. Wat toharotu, dan toharoh itu bersuci itu salasan 3 kali, basuh tangan 3 kali, basuh kaki 3 kali, ya, ya, seperti itu. Basuh muka juga 3 kali. Wa toharotu salasan, ya, bersuci itu 3 kali. Wa muwalatu. Wal muwalatu, terakhir itu, ya. Wal muwalatu, dan yang terakhir adalah muwalat. Muwalat itu terus menerus. Kalau menurut mazhab Maliki itu tidak harus terus itu merupakan rukun, ya. Tapi menurut mazhab Syafi'i
tidak termasuk kepada rukun. Nah, alasannya apa? Dua-duanya itu ada alasannya. Imam Syafi'i mengatakan muwalat atau terus-menerus itu tidak ada jeda, maksudnya itu dengan alasan pertama, ya, di dalam ayat ini, dalam ayat Al-Quran tadi, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, di wa aydiyakum itu tidak fa aydiyakum atau summa aydiyakum, tidak, ya, tetapi menggunakan wa, membasuh muka dan membasuh tangan dan mengusap kepala dan mengusap kaki dengan dua mata kakinya itu pakai wa itu artinya dan. Nah, tidak menggunakan pa itu kemudian itu tidak. Maka menurut ulama mazhab Syafi'i itu tidak harus muwalat. Dan ketika Nabi berwudu baru mengusap dua kepala, kemudian Nabi pergi ya ke suatu tempat yang mencuci kakinya di tempat yang lain, yaitu di pasar gitu. Nah, itu tidak mualat gitu, tidak terus menerus. Nah, tetapi imam yang lain mengatakan terus menerus itu, yaitu bahwa ada orang yang sholat padahal dia wudunya itu tidak sempurna, masih ada organ tubuhnya yang kering. Kemudian Nabi mengatakan berwudu lagi dan sholat lagi. Kemudian sahabat itu sholat dan wudu sampai tamat, ya, tidak diselang. Nah, sehingga mereka berpendapat muwalat itu termasuk kepada rukun dari wudu. Nah, itulah perbedaannya, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu sekarang yang terakhir, ya, saya akan memberi contoh bagaimana cara berwudu yang lengkap, yang rukunnya terpenuhi, ya, yang sunatnya juga terlaksana dengan baik. Ya, boleh saudara sekalian, saya lepas dulu kacamatanya berarti ya. Saya praktekkan dulu nih. Ya. Nah, begini saudara sekalian, kita mulai dengan Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian saya ciduk dulu air pakai gayung, ya. Kemudian dibasuhlah dua telapak tangan ini, ya, tentu 3 kali, ya. Kemudian kita memasukkan air ke bejana, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bismillahnya sudah, ya. Kemudian kita niat untuk berwudu, begitu ya. Nah, ini, nah, ya, sampai ke apa ini, di bawah dagu ini. Nah, ini 3 kali, ya. Kemudian setelah itu kemudian ambil air lagi. Nah, di tangan dibasuh sampai ke sikut, ya, 1. Nah, kemudian ambil lagi air, kemudian 2, ya, ambil air lagi 3. Ini yang kanan dulu, ya. Nah, kemudian yang kiri ini kalau airnya di bejana gitu, ya. Nah, 3 kali sama, ya. Nah, kemudian ambil air lagi, kemudian diusap ini, baik diusap sampai sini, ya. Jadi yang wajibnya cuman mengusap sebagian dari rambut ini, atau yang sunatnya sampai ke belakang 1. Nah, ini selesai, ya, ambil air lagi, kemudian telinga. Nah, telinga, ya. Kemudian membasuh kaki. Nah, saya tidak bisa mempraktekkan ini kalau membasuh kaki, ya. Saya tidak bisa mempraktekkan sampai 2 mata kaki, ya. Dan berakhir dengan tertib. Dan ada hadis yang mengatakan diakhiri dengan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu sampai di situ. Selesailah wudu kita. Nah, saudara sekalian, itulah fardu dan sunat wudu yang terdapat di dalam kitab Fathul Qorib ya, pada pertemuan kita yang ketiga ini. Saudara sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Silakan kalian bertanya kalau ada pertanyaan, silakan ya. Pakih kalau mau bertanya ya, atau yang di sini langsung aja boleh. Tapi kalau yang berada di luar sana yang melihat melalui akun YouTube Hermawan Al-Garuti, silahkan di kolom komentar itu ketik pertanyaannya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian fikih Islam oleh Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.